Halo co-friends, pada soal ini ditanyakan yang manakah dari garam berikut yang dapat mengalami hidrolisis sempurna. Nah, perlu diketahui, garam yang dapat mengalami hidrolisis sempurna adalah garam yang mengandung ion-ion dari asam lemah dan basa lemah. Sehingga ketika dilarutkan dalam air, maka ion-ion tersebut dapat mengalami reaksi hidrolisis dengan air. Jadi langsung saja kita periksa satu persatu dimulai dari opsi A. Di sini tembaga 1 sulfat. Jadi Cu2SO4 larutan, jika terionisasi dalam air akan menghasilkan 2Cu+ dan SO4 2-. Nah, ion Cu+ merupakan ion yang berasal dari basa lemah, yaitu CuOH, sehingga dapat mengalami reaksi hidrolisis dalam air. Nah, reaksinya yaitu Cu+ dengan H2O membentuk kesetimbangan, menghasilkan CuOH dan H+. Sementara ion SO4 2- merupakan ion yang berasal dari asam kuat, yaitu asam sulfat, sehingga tidak dapat mengalami reaksi hidrolisis. Jadi, karena hanya ion Cu+ yang mengalami reaksi hidrolisis, maka garam Cu2SO4 ini merupakan garam yang hanya mengalami hidrolisis parsial. Ya. Selanjutnya kita lihat pada opsi B. Di sini ada garam natrium karbonat, ya, Na2CO3. Jika dilarutkan dalam air, akan terionisasi menghasilkan 2Na+ dan CO3 2-. Nah, ion Na+ ini merupakan ion yang berasal dari basa kuat, yaitu NaOH, sehingga tidak dapat mengalami hidrolisis dalam air. Sementara ion CO3 2- merupakan ion yang berasal dari asam lemah, yaitu H2CO3, sehingga dapat mengalami hidrolisis dalam air. Nah, reaksinya yaitu CO3 2- larutan dengan air membentuk kesetimbangan menghasilkan H2CO3 dan OH-, ya. Nah, kita setarakan. Nah, di sini kita lihat hanya ion CO3 2- yang mengalami reaksi hidrolisis. Sehingga garam Na2CO3 ini juga merupakan garam yang hanya mengalami hidrolisis parsial. Selanjutnya kita lihat pada opsi C, yaitu garam amonium asetat, ya. Jadi CH3COONH4 jika dilarutkan dalam air akan terionisasi menghasilkan CH3COO- dan NH4+. Nah, di sini ion asetat merupakan ion yang berasal dari asam lemah, yaitu asam asetat, sehingga dapat mengalami reaksi hidrolisis. Nah, reaksinya sebagai berikut: CH3COO- dengan air membentuk kesetimbangan menghasilkan CH3COOH dan OH-. Selanjutnya kita lihat di sini ion NH4+ merupakan ion yang berasal dari basa lemah, yaitu NH4OH, sehingga dapat juga mengalami reaksi hidrolisis. Nah, reaksinya seperti berikut: NH4+ dengan H2O membentuk kesetimbangan menghasilkan NH4OH dan H+. Nah, karena kedua ion, yaitu ion asetat dan ion amonium, mengalami reaksi hidrolisis dalam air, maka garam amonium asetat ini merupakan garam yang mengalami hidrolisis sempurna, ya. Selanjutnya pada opsi D, yaitu garam aluminium klorida, ya, AlCl3. Jika dilarutkan dalam air, akan mengalami ionisasi menghasilkan Al3+ dan Cl-, ya. Nah, ion Al3+ merupakan ion yang berasal dari basa lemah, yaitu AlOH 3 kali, sehingga dapat mengalami reaksi hidrolisis. Nah, reaksi hidrolisisnya yaitu Al3+ dengan air membentuk kesetimbangan menghasilkan AlOH 3 kali dan H+, ya. Sini 3 dan di sini juga 3.
Sementara itu, ion Cl- merupakan ion yang berasal dari asam kuat, yaitu HCl, sehingga tidak dapat mengalami reaksi hidrolisis. Nah, karena hanya ion Al3+ yang mengalami hidrolisis, maka AlCl3 ini merupakan garam yang mengalami hidrolisis parsial juga. Nah, selanjutnya kita lihat pada opsi E, di sini ada garam amonium sulfat. NH4, 2 kali SO4. Jika dilarutkan dalam air akan terionisasi menghasilkan NH4+, ya, dan SO4 2-. Nah, di sini ion NH4+ merupakan ion yang berasal dari basa lemah yaitu NH4OH sehingga dapat mengalami reaksi hidrolisis. Nah, reaksinya yaitu NH4+ larutan jika dilarutkan dalam air akan membentuk kesetimbangan menghasilkan NH4OH dan H+, ya. Sementara itu, ion SO4 2- merupakan ion yang berasal dari asam kuat, yaitu H2SO4, sehingga tidak dapat mengalami reaksi hidrolisis. Maka garam amonium sulfat juga merupakan garam yang mengalami hidrolisis parsial. Jadi sudah jelas garam yang mengalami hidrolisis sempurna, yaitu garam amonium asetat. Ya, jadi jawabannya adalah C. Baik, sampai jumpa di soal selanjutnya.